Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Hai, kamu lagi mendengarkan podcast Tanpa Solusi. Selamat malam. Malam hari ini aku gak bisa pamer apa-apa. Wow, bridging yang sangat lembut. Karena aku gak tahu apa yang mesti aku pamerin. Saya tidak tahu begitu ya. Tapi memang ya, kalau ada orang yang pamer ini cenderung berarti negatif dibandingkan positif. Karena biasanya otak manusia itu lebih cenderung negatif. Dan ya karena udah di usia 20-an ke atas, suka ini ya, kayak merasa ada yang sudah gak tahu. Misalnya pergi di tempat baru, menurut kamu dia itu pamer gak sih kalau misalnya dia upload sesuatu? Enggak ya, enggak. Sosial media dia, kenapa kamu yang sewot? Tapi susah untuk membedakan antara orang yang mau menunjukkan saja atau memang ingin memamerkan. Karena bedanya memang tipis ya, tergantung orang menangkapnya seperti apa, dan tergantung juga sebenarnya orang yang memposting yang men-share, membagikan momen tertentu itu tujuannya ingin apa. Ada gak sih kayak misalnya pamer yang positif gitu? Kayaknya enggak ya. Maksudnya ya maybe ada, cuma pastilah orang lain akan merasa termotivasi ingin menjadi seperti itu. Hanya motivasinya ini, coba deh lihat lagi, apakah benar-benar ingin melakukan. Misalnya yang temannya ini tuh memposting bahwa dia sementara ada di Adelaide, Australia, karena dia mendapat beasiswa AAS, ya kan. Maksud dari orang yang memposting ini, membagikan momennya adalah biar orang lain bisa termotivasi untuk cari beasiswa, untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi orang lain pasti akan mikir dia pamer, ya kan. Sebaik-baiknya kita ingin melakukan sesuatu, orang bisa menanggapi itu dengan berbeda. Sehingga maka dari itu, kalau ada yang mengatakan kamu pamer tapi sebenarnya kamu tidak ingin memamerkan itu, ya wajar-wajar saja. Kemudian penting sekali untuk tidak merasa kamu bukanlah pusat dunia ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi lantas kamu menjadi korban dari kejadian tersebut, jangan pernah merasa kamu adalah orang yang paling payah di dunia ini. Seakan-akan penderitaan ini hanya terpusat sama kamu. Coba deh lihat bigger picture-nya, dan kamu akan punya mindset yang bergeser. Misalnya dulu mungkin kamu melihat temanmu yang sales mobil itu pamer tentang uangnya, tentang mobil-mobil. Nah, setelah mungkin kamu udah melihat bigger picture atau punya pandangan yang lebih luas, kamu akan, oh iya ya, temanku itu dia lagi mempromosikan dirinya gitu.
ada juga temanmu yang punya banyak foto-foto kece alias jepretan yang keren banget. Yang awalnya kamu bilang, oh dia pamer. Nah setelah kamu punya pandangan yang lebih luas, kamu akan merasa, oh dia lagi menunjukkan hasil karya jepretannya dia yang dia sudah belajar fotografi misalnya sudah 4-5 tahun, ya kan? Kamu melihat mungkin temanmu yang sedang pergi ke luar negeri, yang awalnya kamu merasa iri sama dia, kamu tidak bisa seperti itu, menjadi orang yang ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita yang merasa terancam ini ya, alias bahasa Inggrisnya itu tertrigger ini, itu biasanya orang-orang yang di kalangan rendah. Jadi mohon bersadar diri kalau kita sering merasa orang lain itu pamer lah, bikin iri lah. Jangan-jangan kita aja yang tidak mampu, kita saja yang tidak mampu seperti mereka. Itu kan kenyataan yang harus kita terima. Dan dengan hal itu mungkin kalau kita merasa rutinitas kita sudah mulai membosankan, mungkin kita perlu untuk level up skill kita. Hanya satu poin penting, selalu ingat kalau rutinitas itu bukan berarti sesuatu yang selalu membosankan. Karena semua orang ketika dia berlatih, dia akan melakukan rutinitas yang sama. Saya tidak merasa kalau pamer ini yang awalnya berkonotasi hanya negatif, dia masih bisa berubah loh. Artinya ketika kamu melihat lagi kejadian tersebut, bisa jadi kamu tidak menilai orang lain itu pamer. Iya kan? Orang dengan kebahagiaannya, orang dengan kekasih barunya, ya kan, itu apalagi kalau itu adalah orang yang dekat sekali sama kamu. Mungkin setelah dia punya pacar atau dia punya menjalin hubungan yang lain dengan orang lain dan kamu terlupakan, di situ mungkin kamu akan mute. Tapi terima kasih sekali ya. Meskipun terlambat, ini adalah sebuah modifikasi, sesuatu yang aku suka dari sosial media, karena kita tidak perlu memblokir, kita cukup mematikan notifikasinya saja, membuatnya ada di dalam berkas arsip chat, atau mungkin cukup kita batasi saja pertemanannya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya batas-batas yang sungguh langkah yang luar biasa. Karena dulu saking bisanya kita bahkan kayak seperti aku ya, susah untuk nolak orang, susah gitu menjelaskan duduk perkaranya gimana. Tapi kalau kita sudah punya kayak mute, unmute, batasi, terus share ke teman-teman dekat atau share ke publik, itu kan lebih melegakan ya, dibanding gak ada apa-apa. Oh Tuhan, ngantuk banget. Aku baru baca satu penelitian bahwa kebanyakan orang-orang yang pergi ke suatu tempat wisata itu lebih didorong oleh faktor-faktor di luar, bukan faktor-faktor yang benar-benar yang ada dalam, kayak misalnya pencarian makna, apa tujuan hidup, terus untuk mungkin kepentingan spiritual, untuk kepentingan kesehatan mental. Orang-orang cenderung untuk pergi ke suatu tempat wisata, dalam tanda kutip mereka ingin mengambil foto-foto yang instagramable, dan orang lain akan merasa, wow keren banget, bukankah itu pujian yang selama ini kau cari?
Bambang.